Nah, kalau pengen bikin tugasnya misalnya kita yang 3L, klik di 3L, diklik 3L, terus nanti di atas ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Klik di tugas kelas. Di tugas kelas klik buat. Nah, buat tugas kuis biar nanti bisa langsung multiple choice, pilihan ganda. Nah, langsung aja dikasih judul yaitu ada blank quiz. Klik aja blank quiznya. Klik blank quiz. Nah, nanti di situ ada blank quiz. Kita ganti blank quiz misalnya dengan soal matematika. Kemudian yang di bawahnya yang untitled question, misalnya saya kasih di situ nama biar mereka ngisi nama dulu. Terus ininya ke jawaban singkat. Nah, kalau nama kan pakai jawaban singkat bukan pilihan ganda. Boleh duplikat, boleh juga yang tanda plus kanan nih yang tambahkan pertanyaan. Sama aja, klik lagi. Nah, kemudian yang kedua misalnya kelas. Nah, udah jawaban singkat. Dipilihnya jawaban singkat. Nah, terus udah gitu ke bagian yang kedua. Nah, itu wajib diisi di checklist, wajib diisinya supaya nama dan kelas itu wajib diisi sama mereka. Mereka nggak akan bisa lanjut kalau nggak diisi. Setelah itu baru ke bagian yang kedua. Nah, biasa yang menu yang kanan yang berjajar tuh ada tambahkan bagian yang kedua. Nah, di sini saya mau buat soalnya di bagian yang kedua. Nah, misalnya bagian yang keduanya ditulis kerjakan apalah pokoknya petunjuk buat mengerjakan soal. Mau isi dengan benar atau apa gitu. Kalau saya mah misalnya jawablah soal di bawah ini dengan benar, dengan tepat. Nah, ditambahkan soal yang tanda plus kanan biasa. Tambah pertanyaan misalnya 1 tambah 1 sama dengan titik-titik. Opsi pertama jawabannya 1 tambah 1 sama dengan titik. Opsi pertama misalnya opsi pertama 1. Opsi kedua enter 2. Enter lagi misalnya 3. Enter lagi 4. Udah, berarti jawabannya A, B, C, D pilihannya. Lalu di kunci jawaban klik kunci jawabannya. Klik kunci jawaban, klik. Nah, jawabannya apa? 2. Klik 2-nya. Lalu di sebelah kanannya ada poin. Nah, poinnya kan masih 0. Poinnya kita rubah ke 1. Gitu. Jadi nanti dia dapat 1 poin. Gitu. Yang kedua misalnya soalnya 2 tambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, di opsi 1 jawabannya misalnya 2. Kemudian misalnya opsi 2-nya 3. Opsi 2-nya misalnya 3. Opsi 3-nya jangan sama. Enggak boleh ada yang sama. Misalnya 4. Opsi 4-nya misalnya 5. Nah, terus biasa di bawahnya ada kunci jawaban. Nah, kita bikin kunci jawabannya. Misalnya klik kunci jawaban checklist yang mana jawabannya. Terus poinnya 1. Nah, berarti kalau ada 2 soal nih, berarti kalau betul semua mereka poinnya nanti 2. Nah, setelah itu kalau udah beres ada settingan di atas kanan setelan. Nah, di setelannya klik lalu ke kuis. Nah, yang paling bawah yang checklistnya yang nilai poin aja biar mereka cuma bisa dapat nilai, lihat nilai aja nanti kalau udah beres. Nah, cukup nilai poin terus simpan. Nah, udah gitu kirim. Ada kirim di atas kanan, dikirim. Nah, di sebelah kanannya ada tanda kayak rantai gitu tuh, di sebelah tanda amplop ada tanda kayak rantai. Nah, itu teh ada link di bawah, linknya diperpendek biar nggak kepanjangan. Checklist perpendek link. Nah, link ini yang di copy boleh dikirim lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Kalau misalnya tugasnya lewat WhatsApp, gitu. Kalau saya misalnya linknya di save dulu, disimpan di Notepad misalnya. Kalau saya, nah di Notepad nanti si linknya ini bisa di copy paste lewat WhatsApp, gitu. Tapi sebetulnya kalau udah ngebuat tugasnya di Classroom, otomatis nanti tugasnya ada di Classroom. Kita nggak perlu ngasih link gitu. Nanti misalnya tadi kan tugasnya di kelas 3L.
Nanti anak-anak yang join di kelas 3L itu akan dapat ngelihat, oh mereka ada tugas gitu. Mereka ada tugas gitu. Nanti mereka mengerjakan di situ. Begitu. Nah, di menu tugas ini sebelah kanan kan ada untuk kelas berapa tugasnya, poin maksimal berapa, tanggal berapa, topiknya apa, rubrik sekolahnya berapa. Nah, ini belum saya explore, belum saya pelajari itu semuanya. Kayaknya sih nanti bisa di ini si tugasnya misalnya buat tanggal 10, kemudian batas waktu pengerjaannya sampai jam berapa, mungkin nanti bisa kayaknya mah. Tuh. Nah, ini di tugasnya misalnya dikasih judul soal matematika, misalnya petunjuknya misalnya eh apa ya, pilihlah jawaban yang tepat. Nah, ini kan yang blank quiz ini sama kita sudah diisi tadi, ini ada isinya gitu. Nah, nanti si tugas ini otomatis muncul di kelas mereka gitu. Nanti mereka kerjakan, setelah mereka kerjakan nanti kita dapat ininya, dapat nilai mereka, namanya, kelasnya, dan nilainya begitu. Nah, ini ada di atas ada klik tugaskan. Nah, kalau sudah diklik tugaskan berarti tugasnya akan muncul di mereka gitu. Kalau belum diklik tugaskan, tugasnya belum muncul. Kayaknya sih bisa diatur ditugaskannya mau tanggal berapa. Misalnya mau hari besok, nanti otomatis besok muncul. Tuh, ini ada 25 orang, jadi nanti 25 orang bisa ngejawab ini. Tuh, nanti ketika mereka ngebuka begini, misalnya saya isi nama Rano, kelas 3 berikutnya. Misalnya saya jawaban yang pertama 2, jawaban yang kedua saya nggak tahu nih misalnya, udah asal aja misalnya 2, lalu udah beres kirim. Nah, nanti lihat skor. Nah, skornya itu poin total 1 dari 2. Berarti saya betul 1 dari 2 soal. Nah, mereka bisa ngelihatnya sampai segitu doang, sama jawaban-jawaban di bawahnya yang mereka jawab. Gitu. Udah paling paling segitu sementara saya juga bisanya paling segitu gitu. Nah, nanti bagaimana supaya si nilai mereka itu bisa di print ke Excel gitu. Nah, nanti udah ini saya bikin tutorialnya bagaimana supaya mereka bisa di print ke Excel gitu. Nah, itu aja sih tapi kayak kata saya mah tugasnya ini bisa bikin satu tugas langsung disebar ke semua kelas yang ada di classroom gitu, bisa menurut saya mah.